In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Salve fratres, te iterum videre Patris allegro, veritas liberabit vos. Apa kabar saudara-saudara sekalian? Jumpa lagi dengan The Jungle of Protestantism. Disinilah terjadi segala sesuatu yang Anda inginkan. Kita lanjutkan katekesi kita tentang apologetika ya. Yang bagian pertama bisa dilihat, kali ini bagian kedua, dasar filosofis dari apologetika ya. Ketika iman berpikir dan akal rendah hati, itu adalah dasar filosofis dari apologetika. Nah, penting diketahui bahwa apologetika itu tidak pernah netral secara filosofis. Son akan netral, selalu ada positioning. Artinya, ya, siapapun tahu atau siapapun yang berkata bahwa saya hanya pakai Alkitab saja tanpa filsafat, itu sedang tidak jujur atau tidak sadar bahwa dia sudah memilih satu filsafat tertentu. Bahkan sikap anti filsafat itu sendiri adalah keputusan filosofis. Tidak ada ruang hampa. Pikiran manusia selalu bekerja dengan kacamata tertentu, entah dia mengakuinya atau tidak. Ya. Jadi bohong kalau orang berkata saya hanya pakai Alkitab tanpa filsafat. Setiap kali seseorang membela iman, dia sedang menjawab pertanyaan yang jauh lebih dalam daripada sekedar ayat mana melawan ayat mana. Bukan. Dia sedang sadar atau tidak, dia itu sedang menjawab pertanyaan epistemologis. Apa yang boleh disebut pengetahuan? Bagaimana kebenaran dikenali? Seberapa jauh akal bisa dipercaya? Nah, apologetika selalu bermain di medan ini. Bukan cari-cari ayat yang sesat. No. Tidak pernah di luar gelanggang. Ya. Contoh sederhana, tapi ini cukup klasik. Kebangkitan Yesus. Ketika seorang Kristen menegaskan bahwa kebangkitan itu sungguh terjadi dalam sejarah, dia biasanya bersandar pada kesaksian para saksi mata, konsistensi tradisi awal, dan kontinuitas pewartaan. Ya. Ini bukan sekedar narasi iman. Dia memakai kerangka fondasionalisme. Keyakinan bahwa ada dasar-dasar pengetahuan yang menopang klaim yang lain. Nah, kesaksian para rasul berfungsi sebagai fondasi historis yang rasional, bukan dongeng religius yang berdiri di udara. Kita akan lihat ada masalah yang timbul ya. Sebaliknya saudara-saudara, ketika berbicara dengan seorang skeptis modern yang menuntut bukti ilmiah Tuhan, seolah Tuhan adalah objek laboratorium, pendekatan lain bisa dipakai. Ya, misalnya reformed epistemologi menunjukkan bahwa keyakinan terhadap Tuhan, belief in God, itu bisa bersifat properly basic, artinya sangat mendasar, sah, rasional, dan manusiawi, bahkan tanpa pembuktian inferensial berlapis-lapis. Ya. Sama seperti kepercayaan akan dunia luar, ingatan atau eksistensi sesama manusia, keberadaan setiap orang, kita tidak bisa membuktikannya setiap pagi sebelum makan pagi. Kita tidak perlu membuktikan. Kita bisa percaya saja bahwa teman saya ada di sana. Ya, paling kurang ya tinggal cek say hello. Karena kamu percaya bahwa dia ada di sana dengan nomor yang tercatat di sini. Dia tidak perlu membuktikan sendiri bahwa dia ada. Karena kita hidup dari properly basic ini. Ya, sesuatu yang menjadi dasar kepercayaan. Oke, jadi ada beberapa istilah seputar properly basic dalam reformed epistemologi ya. Ada warrant, jaminan, properly basic belief, kepercayaan dasar yang mencukupi, dan ini bukan sekedar jargon akademik yang kosong ya. Istilah-istilah seperti warrant, properly basic belief itu berfungsi sebagai alat klarifikasi. Dia mencegah diskusi iman ini tergelincir ke tuntutan palsu, seolah-olah semua kebenaran itu harus melewati satu jalur pembuktian sempit.
ala positivisme. Positivisme itu harus berhubungan dengan empirisme, harus diukur, diraba, dilihat dan seterusnya. Ya. Jadi dengan bahasa seperti ini, properly warrant, properly basic belief, apologetika membela diri, meminta maaf karena percaya. Saya tidak perlu meminta maaf karena saya percaya, tetapi mulai menjelaskan mengapa percaya itu rasional. Ya. Saya tidak perlu berapologi. Apologi artinya meminta maaf. Ya. Tapi mulai menjelaskan kenapa percaya itu rasional, masuk akal. Nah, tanpa fondasi filosofis yang jelas, apologetika itu cepat berubah menjadi keributan religius. Ya, kalau tanpa landasan filosofis. Ayat dilontarkan, slogan diteriakan, misalnya sola scriptura, dan diskusi berputar tanpa arah. Semua bicara, tidak satu pun mendengar. Di titik ini, apologetika mati sebagai disiplin dan berubah menjadi olahraga verbal yang melelahkan. Tapi itu yang disenangi Protestan. Seolah-olah dengan olahraga terus-menerus, itu tanda bahwa dia benar. Sayang sekali ya. Kisah Rasul Paulus di Areopagus itu memberikan pelajaran yang baik. Ya. Kisah ini tidak masuk dalam kategori nubuatan atau ancaman neraka. Tapi Paulus membaca lanskap intelektual lawannya. Paulus ini, ya, memahami bahasa filsafat mereka, lalu berbicara dari dalam kerangka itu. Paham bahasa filsafatnya orang, lalu bicara dalam kerangka mereka. Hasilnya, bukan semua bertobat, tapi percakapan terjadi dengan bermartabat. Iman hadir bukan sebagai intrusi, melainkan sebagai tawaran yang masuk akal. Ya, tawaran yang masuk akal. Sangat-sangat rasional. Dan inilah wajah apologetika yang dewasa, ya. Tenang, konsisten, dan berwibawa. Bukan marah-marah kepada orang lain. Bukan karena suaranya paling keras, tetapi karena pijakannya paling kokoh. Ya. Nah, untuk membantu orientasi kita tentang apologetika pada umumnya, kita bisa merangkum fondasi filosofis apologetika Katolik dalam sebuah triad yang cukup sederhana, tapi triad maksudnya segitiga ini cukup tajam, ya. Yang pertama, iman yang berpikir, artinya rasionalitas iman, ya. Iman tidak mematikan akal, tetapi justru mengundangnya untuk bekerja secara penuh. Iman itu mengundang akal supaya mengeluarkan versi terbaiknya. Iman yang takut berpikir adalah iman yang rapuh. Ya. Di sini fides et ratio bukan slogan Latin semata, tetapi adalah prinsip hidup. Percaya sambil mengerti dan mengerti sambil percaya. Itu soal iman yang berpikir, ya. Yang kedua itu realitas sejati, kenyataan yang sebenarnya, ya. Ini basis dari metafisika realisme. Dunia ini nyata, ya. Dunia itu bukan hanya pikiran kita. Dunia ini nyata, benar-benar ada. Kebenaran bukan sekedar konstruksi bahasa atau hasil kesepakatan, konsensus komunitas, kumpulan orang-orang. Ada yang ada, dia terlepas dari apakah kita menyukainya atau tidak. Dia tetap ada di situ. You suka atau tidak suka, dia ada. Tanpa realisme metafisis basis filosofis seperti ini, iman runtuh menjadi perasaan religius privat yang tidak punya klaim apapun atas dunia nyata. Dan banyak kita temui di beberapa cabang Protestan, ya. Tidak perlu kenyataan, yang penting bahwa dia merasa sejuk, damai, itulah Tuhan. Sayang sekali, ya, Tuhan tidak nyata. Yang ketiga, firman yang hidup. Ini penting, prinsip filosofis dari apologetika Katolik. Logos sebagai dasar dari argumen. Logos bukan hanya kata-kata, tetapi rasionalitas yang menembus kosmos alam semesta, menembus sejarah dan hati manusia. Nah, apologetika berdiri di sini bukan sekedar persuasi retoris, berkhotbah untuk mengajak orang konvert, bukan, tetapi berdiri sebagai praktik intelektual yang jujur, manusiawi, dan berakar dalam kenyataan.
Iman tidak bersembunyi dari filsafat ya. Dia menyalakan, justru menyalakan filsafat. Dalam sejarah gereja, iman ini justru membuat filsafat menggugah akal budi untuk mengeksekusi versi terbaiknya. Mari kita lihat yang pertama soal rasionalitas iman. Iman yang masuk akal, iman yang nalar, ya. Fides et ratio, bukan fides versus ratio. Salah satu mitos paling bandel ya dalam wacana iman modern adalah gagasan bahwa iman dan akal saling curiga seperti dua musuh bebuyutan. Seolah-olah iman hanya bisa hidup dengan mematikan akal, dan akal hanya bisa tajam kalau dia membersihkan diri dari iman. Itu godaan ya, godaan wacana iman orang modern. Nah, ini sebenarnya bukan warisan gereja. Ini produk sampingan dari krisis intelektual modern yang bingung membedakan batas dan fungsi masing-masing. Nah, dikotomi yang seperti ini, iman atau akal, itu lahir dari luka sejarah modernitas, trauma terhadap otoritas, kekecewaan pada agama yang direduksi menjadi moralitas kosong, dan obsesi berlebihan pada otonomi subjek. Nah, di tanah seperti inilah muncul figur seperti Friedrich Nietzsche, pemikir tajam, jujur dalam kemarahannya, yang melihat iman dan akal sebagai dua daya yang saling meniadakan. Ya. Nihilisme. Bagi Nietzsche, iman adalah penghambat vitalitas akal budi, kehidupan rasionalitas, bahkan musuh dari kehidupan itu sendiri. Menurut Nietzsche ya, iman itu musuh, bahkan musuh dari kehidupan itu sendiri. Nah, yang menarik saudara-saudari, kritik Nietzsche ini, Friedrich Nietzsche, justru membantu kita memperjelas posisi Katolik. Ya. Gereja tidak menyangkal ketegangan antara iman dan akal dalam sejarah manusia. Yang ditolak oleh gereja itu adalah kesimpulan bahwa keduanya harus bermusuhan, harus bertentangan. Ya. Akal bekerja, ya, dengan caranya sendiri sebagai kodrat, dan iman melalui wahyu menyempurnakan kerja akal tersebut. Ini sebenarnya prinsip Katolik. Dalam pandangan Katolik, konflik antara iman dan akal budi itu bukan kodratnya, tetapi adalah sebentuk distorsi. Sejatinya bukan konflik antara iman dan akal. Itu sebenarnya terjadi, konflik itu terjadi karena ada distorsi. Ya. Nah, iman dan akal dalam tradisi Katolik itu bukan dua jalur yang berlawanan, satu ke sana, satu ke sini. Tetapi dalam bahasa Santo Yohanes Paulus II, dua sayap yang membawa manusia menuju kebenaran. Akal bekerja membaca struktur realitas, iman membuka cakrawala yang tidak bisa dicapai oleh akal semata, hanya oleh akal saja. Yang satu menyelidiki, akal menyelidiki, iman menerangi. Yang satu bertanya bagaimana, akal budi, dan yang lain, yang satunya lagi bertanya atau berani menjawab mengapa. Jadi akal itu mencoba bertanya bagaimana kita tahu akan Allah, sedangkan yang iman menjawab mengapa kita tahu akan Allah. Misalnya karena Allah sendiri mewahyukan dirinya. Nah, di sini penting untuk jujur ya, saudara-saudara. Iman tanpa akal memang berbahaya. Dia mudah tergelincir menjadi fanatisme, tahyul, atau kepastian emosional yang kebal koreksi. Tetapi sebaliknya juga sama berbahayanya. Akal tanpa iman mudah terperangkap dalam kesombongan intelektual, merasa diri cukup, lalu mereduksi realitas hanya pada apa yang bisa diukur, dihitung, dan diverifikasi secara teknis. Kebenaran dipersempit supaya bisa muat dalam laboratorium. Nah, relasi yang sehat bukan saling menyingkirkan, melainkan saling menertibkan. Akal menolong iman agar tidak liar, dan iman menolong akal supaya tidak buta arah. Ingatkan lagu Tantum Ergo, iman yang menolong budi, indra tak mencukupi. Iman Kristen sejak awal tidak pernah meminta akal untuk berhenti bekerja. Akal jangan disimpan.
Dia justru menantang akal untuk berpikir sampai ujungnya, sampai batas kemampuannya sendiri. Dan ketika batas itu tercapai, bukan karena akal gagal, tetapi karena realitas memang lebih luas daripada jangkauan nalar manusia, kan? Ya kan? Pada titik itulah wahyu masuk, bukan sebagai tambahan terhadap akal, tetapi sebagai cahaya tambahan, supaya akal mampu melihat yang melampaui keterbatasannya. Jadi akal berjuang sampai suatu ketika dia terbatas. Di situ baru wahyu masuk dan menerangi, sehingga dia melihat lebih jauh dari kesanggupannya sendiri. Wahyu itu tidak berkata bahwa akal salah, no. Wahyu berkata bahwa masih ada lebih, seperti itu. Nah, disinilah Fides et Ratio berhenti menjadi slogan manis dan mulai berfungsi sebagai prinsip kerja apologetika. Itu prinsip kerja. Apologetika yang matang tahu kapan harus berbicara dengan bahasa argumen rasional dan kapan harus memberi ruang bagi misteri yang tidak irasional tetapi supra-rasional. Bukannya tidak masuk akal, tapi melampaui akal budi. Dia tidak mencampur adukan iman dan akal seperti bubur, tetapi juga tidak memisahkannya dengan tembok-tembok ideologis. Jadi apologetika yang sehat selalu berjalan di garis ini, sejauh mana akal bisa menuntun kita dengan jujur, dan di mana wahyu perlu berbicara supaya kebenaran tidak tereduksi, kebenaran tidak dikurangi. Dan disitulah iman Katolik berdiri, tenang, tidak defensif, dan tidak alergi berpikir. Nah, itu soal Fides et Ratio. Prinsip yang kedua, metafisika realisme. Ingat bahwa Protestan itu memilih metafisika nominalisme, tapi mereka sendiri tidak mau mengakui. Metafisika realisme, dunia itu nyata dan kebenaran itu objektif. Apologetika Katolik tidak berdiri di atas pasir perasaan, melainkan di atas tanah realitas. Ya, dia berangkat dari satu klaim sederhana bahwa, tapi cukup berani. Dunia itu sungguh ada dan kebenaran tidak bergantung pada selera manusia. Ini bukan romantisme filsafat lama, tetapi syarat minimum supaya percakapan tentang iman tidak berubah menjadi obrolan tanpa ujung. Ya, obrolan masih sedikit lebih santai ya, tapi kalau perdebatan tanpa ujung seperti yang terjadi di Protestan, bayangkan mau buat apa di situ. Ya, metafisika realisme menegaskan bahwa realitas ada sebelum kita berbicara tentangnya, di luar bahasa kita dan tidak tunduk pada preferensi psikologis kita. You mau atau tidak, ya Protestan di anatema, begitu. Ya kan? Protestan itu bidatnya Katolik. Itu tidak tergantung dari preferensi kita yang hidup sekarang. Dunia ini bukan hasil konsensus linguistik. Ya, mau paus atau mau sebut paus atau bukan paus, bahwa konsep itu sudah ada. You mau terima atau tolak, terserah. Ya. Dan kebenaran bukan produk voting sosial. Ya, Luther dia voting dan dia Luther memilih supaya menyingkirkan 7 buku, lalu English Bible Society tidak cetak itu buku-buku yang disingkirkan karena kurang uang. Itu tidak bisa menjadi kanon. Begitu. Kita tidak menciptakan realitas, kita menemukannya pelan-pelan, terbatas, sering keliru, tapi nyata. Ya. Kita tidak berdebat tentang realitas, dia tetap ada di sana. You terima atau tolak. Ya, begitu. Bukan you susun, oh ayat ini kita susun begini supaya begini. Kemudian kita ambil bapak gereja yang ini, kita pakai yang ini, buang yang itu, akhirnya jadinya begini. Bodoh. Itu karya heretik itu seperti itu. Kompilasi sana sini, menghasilkan kelompok yang ya tahulah, tidak tahu maksud mereka apalah. Begitu. Di sini saudara-saudara, posisi Katolik sangat jelas. Akal manusia memang terbatas, tetapi dia sungguh mampu mengenali realitas sebagaimana adanya, meskipun tidak secara total. Karena itu, kebenaran didefinisikan secara klasik dan jujur. Adequatio intellectus et rei, kesesuaian antara akal dan realitas. Bukan apa yang terasa otentik, bukan apa yang relevan bagi saya, melainkan apa yang ada. Itu yang kebenaran.
Apa yang ada itu kebenaran, bukan apa yang terasa asli mula-mula, ya, atau apa yang relevan bagi saya, ya. Adequatio intellectus et rei. Prinsip ini terdengar kuno bagi telinga zaman post-truth, pasca kebenaran. Justru karena itu, prinsip ini revolusioner. Di tengah budaya yang menyamakan kebenaran dengan emosi dan kejujuran dengan ekspresi diri, realisme metafisis mengingatkan sesuatu yang nyaris terlupakan. Perasaan bisa tulus, ingat, perasaan itu bisa tulus, tetapi salah. Tetap salah. Kamu bisa tulus, tapi kalau salah, ya salah. Ya. Banyak orang Protestan misalnya sangat tulus, tapi ajaran salah, ya salah. Ya, Maria tidak punya adik, Maria tidak punya anak kandung lain selain Yesus, itu benar. Kalau kamu percaya bahwa dia punya anak kandung lain, ya kamu salah, meskipun kamu tulus. Dan niat baik tidak otomatis menjadikan klaim itu menjadi benar. Ya. Seperti Luther, niat baiknya memprotes keburukan tokoh-tokoh di dalam gereja, tapi niat baiknya saja untuk mengklaim sola scriptura itu tidak menjadikan sola scriptura benar. Dia tetap salah, Kak. Begitu. Jadi niat baiknya untuk memulihkan bobrok di dalam gereja tidak membenarkan klaimnya yang heretik. Yang salah tetap salah. Ya kan? Setuju. Jadi pisahkan protes Luther dengan heresi Luther. Jangan ambil protesnya jangan tunjuk protesnya padahal yang kamu pakai heresinya. Gereja Katolik ambil protesnya, buang heresinya. Protestan ambil heresinya, buang protesnya. Terbalik, saudara. Begitu. Ya, nah yang sebaliknya, relativisme postmodern itu menggeser seluruh medan diskusi. Kebenaran tidak lagi ditanyakan sebagai apakah yang ini sesuai dengan realitas, melainkan bagi siapa ini benar. Contohnya perpetual virginity, apakah ini sesuai dengan realitas itu sendiri? Bukan bagi siapa ini benar, bagi katrom, bagi ortodoks, bagi protestan yang tidak jelas varian apa, ya. Realitas direduksi menjadi narasi dan kebenaran menjadi fungsi perspektif. Oh, you lahir di Aceh, ya, oh berarti Islam yang benar. Kalau kamu lahir di Aceh, ya otomatis Islam yang benar. Kalau kamu lahir di NTT, ya otomatis Kristen yang benar. Apakah demikian? Tidak ada di luar sana, hanya jaringan bahasa, kekuasaan, dan interpretasi. Kalau yang ini persis ada pada posisi Rudy Layar Teologi, seorang apologetik. Apologetik entah Protestan varian apa, maybe Unitarian. Perlu adil, saudara-saudara. Postmodernisme bukan monolit, ya. Pemikir seperti Richard Rorty atau Jacques Derrida tidak sekedar merayakan kebohongan. Mereka mencoba berusaha mencari makna dan kejujuran, tetapi di dalam kerangka naratif dan bukan ontologis. Itu masalahnya. Jujur yang naratif, bukan yang ontologis. Masalahnya bukan pada niat, melainkan pada fondasi. Ketika realitas objektif dilepas, kejujuran pun kehilangan rujukan terakhirnya. The ultimate appeal. Ya. Karena itu, saudara-saudari, berdialog dengan pemikir postmodern tidak bisa dimulai dengan khotbah metafisika. Tentu saja. Strategi yang lebih cerdas adalah mendengarkan cara mereka membangun kisah. Nilai apa yang mereka lindungi, luka apa yang mereka hindari, ketidakadilan apa yang mereka curigai. Cek ini kalau kamu berapologi, terutama dengan Protestan yang sering mengatakan katrom bidat, apa nilai apa yang sebenarnya mereka lindungi, luka apa yang mereka hindari, ketidakadilan apa yang mereka curigai, sehingga selalu teriak katrom bidat. Katrom maksudnya apa, bidat maksudnya apa menurut versi mereka. Itu harus kita klarifikasi. Jadi pertanyaan klarifikasi, empati intelektual, dan pengakuan atas unsur kebaikan dalam perspektif mereka membuka ruang percakapan yang nyata. Tapi masalahnya Protestan tidak konsisten. Ya, definisi ini dipakai untuk yang ini saja. Kalau untuk pindah ini dia pakai definisi lain lagi. Mampus kita. Dialog itu harus jujur, saudara-saudara. Pada akhirnya, pertanyaan tak terhindarkan pasti muncul. Kalau semua kebenaran itu relatif, atas dasar apa relativisme itu sendiri diklaim benar?
Ya. Coba tanyakan kepada teman-teman Protestan, kalau semua Protestan itu benar, ya itu kan relatif kan, karena ada yang bertentangan. Kalau semua Protestan benar, tidak pas. Kalau semua yang kontradiktif di dalam denom-denom Protestan itu sama benarnya, berarti tidak ada yang benar kan? Ya. Karena kebenaran tidak mungkin berkontradiksi. Ya. Nah, soal relativisme itu berprinsip bahwa semua orang benar tergantung sudut pandang. Oke. Nah, kalau semua orang benar, maka kebenaran tentang dasar relativisme itu juga tidak punya dasar untuk diklaim benar, karena itu tergantung juga dari dia. Karena orang lain bisa bilang relativisme tidak benar, self defeating ya. Pada titik ini relativisme runtuh oleh beratnya sendiri, dia punya beban sendiri, karena dia menolak objektivitas, tetapi diam-diam menuntut agar penolakannya terhadap objektivitas itu dianggap sah secara universal. Ironis kan? Ironis atau apa? Paradoksal. Ya. Jadi ini masalah mendasarnya, saudara-saudaraku. Kalau kebenaran itu sepenuhnya relatif, tergantung, maka klaim iman kehilangan bobot. Tetapi klaim relativisme pun ikut tenggelam. Ya. Kalau kebenaran itu sepenuhnya relatif, maka pernyataan ini juga sepenuhnya relatif. Begitu maksudnya. Semua menjadi opini, dan opini betapapun lantangnya tidak pernah bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Apologetika dalam arena ini seperti dipaksa bermain dengan aturan yang sejak awal meniadakan kemenangan. Jadi Protestan tidak bisa berdebat di antara Protestan karena tidak ada yang bisa menang di situ. Berakhir dengan semua menang. Kalaupun misalnya Deakin Garas mengatakan bidat, itu hanya bunyi angin kosong seperti bunyi kentut. Karena tidak pengaruh. Orang Protestan tidak terikat pada misalnya kalau pendeta Deakin mengatakan bahwa edis bidat, tidak ada pengaruh apa-apa. Itu hanya dianggap bunyi kentut kosong. Karena toh kata-kata ungkapan bidat dari pendeta Deakin misalnya tidak mengikat seorang karismatik, ya kan? Tidak mengikat sama sekali. Jadi bunyi meletup orang itu kentut yang bunyi atau orang daun bilang leuk mai itu bunyi sendawa begitu. Jadi Protestan, kalau kamu mengatakan bahwa bidat apa segala macam, itu hanya bunyi kentut angin, karena tidak ada yang tunduk dengan kampung pembidatan itu. Tidak ada satu pun yang bisa tunduk. Kamu tangkap bisa tangkap ironinya Protestan, ya. Karena tidak ada yang bisa tunduk kepada Protestan manapun. Setiap Protestan sibuk mengurus dirinya sendiri, ya. Tapi masalah mereka dengan Katolik adalah Katolik tidak ikut gaya mereka. Katolik tidak mau tunduk pada tafsir pribadi. Katolik tetap menghargai magisterium. Itu yang membuat mereka kejang-kejang. Begitu. Jadi kenapa antar sesama Protestan tidak pernah kejang-kejang? Karena mereka itu masing-masing tafsir pakai diri sendiri. Yang membuat mereka kejang-kejang terhadap Katolik adalah Katolik tidak mau tunduk ikut cara mereka menafsir dengan pemikiran sendiri, kemauan sendiri. Yang penting ada ayatnya. Itu poinnya. Ini masalah mendasarnya. Ya. Jadi apologetika dalam arena seperti kekacauan Protestantisme, benar salah dianggap terserah. Yang penting kalau mereka hanya buat semacam minimalisme, ya. Syarat minimal. Yang penting percaya Tritunggal, oke. Yang penting percaya Yesus, oke. Yesusnya mau muka belakang kemana, itu urusan kamu. Seperti itu. Dia mau punya adik tiap 9 bulan sekali juga, itu urusan kamu. Begitu kan? Aneh. Apologetika dipaksa bermain dengan aturan yang sejak awal sangat sama meniadakan kemenangan. Tidak ada yang menang. Di situ hanya bunyi sampai kiamat. Kita tidak pernah tahu Yesus itu rambutnya keriting atau dia jenggotan. Karena Yesus tidak ada. Yesus tergantung dari kamu baca Alkitabnya pakai lampu merah atau lampu hijau. Ya. Jadi saudara-saudara, di tengah kekacauan seperti ini, dalam contohnya Protestantisme, realisme metafisis menawarkan jalan keluar yang lebih dewasa.
Dia menyediakan tanah pijakan bersama. Asumsi bahwa ada kebenaran yang tidak kita ciptakan, ya, tetapi kita cari bersama. Dengan asumsi ini, dialog menjadi mungkin. Nah, bukan sebagai duel ego seperti yang selalu ditawarkan oleh Protestan terhadap orang Katolik mana saja, karena pada orang Katolik yang membuat mereka kejang-kejang. Selain bukan duel ego, tetapi sebagai pencarian bersama akan apa yang sungguh-sungguh ada. Begitu. Misalnya, mari kita cari apakah api penyucian sungguh-sungguh ada. Coba ajak satu Protestan, dia akan langsung kejang-kejang. Oh, ayat ini mengatakan, kamu menambah apa maksudnya? Di dalam kerangka seperti ini, pertanyaan sederhana seperti apa yang kamu maksud dengan kebenaran berubah dari senjata retoris menjadi undangan untuk refleksi. Percakapan bergerak dari sikap bertahan menuju penyelidikan bersama, riset bersama. Nah, tanpa realisme metafisis, apologetika merosot menjadi terapi ekspresi diri. Jujur mungkin menyembuhkan, tetapi tidak lagi bertanya apakah sesuatu itu benar. Ya. Coba misalnya pendeta Deki Gadas yang suka berdebat dan selalu mencari lawan debat itu, ketika dia menyajikan sesuatu untuk menggiring audiensnya menjadi Protestan anti Katolik, dia harus pertama-tama menanyakan kepada dirinya, apakah ini benar? Tanyakan kepada diri sendiri. Begitu. Apologetika Katolik menolak jalan seperti itu. Apologetika Katolik memilih realitas, meskipun keras. Karena hanya di atas realitaslah iman bisa berdiri tanpa harus berbohong kepada dirinya sendiri. Itu soal adequatio rei et intellectus dari realisme metafisis. Yang ketiga, logos sebagai dasar argumen dan jantung apologetika. Nah, istilah logos, saudara-saudara, adalah salah satu harta terbesar tradisi Kristen. Dan ironisnya, justru sering dipinggirkan dalam apologetika modern. Banyak orang menyempitkannya menjadi sekedar logika atau kemampuan berargumen rapi. Itu terlalu miskin. Logos bukan trik berpikir, melainkan prinsip rasional yang menopang realitas itu sendiri. Prinsip rasional yang menopang keberadaan itu sendiri. Dalam pemahaman Kristen, logos bukan ide abstrak yang melayang-layang di awang. Logos adalah pribadi. Bahasa lebih sederhananya, seseorang. Firman yang hidup. Injil Yohanes tidak membuka kisah Yesus dengan silsilah atau mujizat, melainkan dengan klaim metafisis yang berani. Pada mulanya adalah logos. En arche en hologos. Artinya, sebelum emosi, sebelum kekuasaan, sebelum kekacauan, ada rasionalitas. Dan rasionalitas itu bukan tidak personal, bukan impersonal, melainkan persona ilahi, Allah itu sendiri. Nah, di sini iman Kristen membuat langkah yang sangat berbeda dari banyak sistem religius maupun filsafat modern. Dunia ini bukan produk kebetulan yang buta, random gitu. Bukan kaos yang kebetulan bisa kita pahami. Dunia bisa dimengerti karena dia lahir dari logos. Struktur realitas itu tidak acak, tidak random, tapi dia berakar. Berakar pada yang ilahi, causa prima. Nah, para bapak gereja menangkap ini dengan sangat-sangat tajam. Ya. Agustinus misalnya melihat logos sebagai jembatan antara Allah dan ciptaan. Rasionalitas ilahi yang menyanggupkan manusia, memampukan manusia, yaitu makhluk rasional, untuk sungguh-sungguh mengenal dunia dan pada akhirnya mengenal Allah. Ya. Karena itu, berpikir, tindakan berpikir, itu bukan ancaman bagi iman, tetapi adalah jalan pulang bagi akal yang jujur. Berpikir, to think, cogito, itu adalah jalan pulang bagi akal yang jujur, akal. Logos tidak hanya hadir di kitab teologi, dia menyelinap ke dalam pengalaman sehari-hari kita, sering tanpa kita sadari. Ketika sebuah rumus matematika sederhana mampu merangkum keteraturan kosmos dengan elegan,
alam semesta ini seperti dalam ya rumus-rumus matematika itu kah, apalah salah satu rumus trigonometri misalnya, kita sedang menyentuh jejak logos atau diagram Kartesius ya. Ketika hati nurani kita menolak kejahatan dan bahkan saat menguntungkannya besar, kita sedang mendengar gema logos dalam diri kita ya, menolak kejahatan bahkan saat kejahatan itu memberi keuntungan besar. Itu kita sedang mendengarkan gaung dari logos di dalam diri kita. Ketika sebuah gitar disetel dengan benar dan menghasilkan resonansi yang pas, bukan fals, bukan sumbang, itu kita sedang mengalami bagaimana struktur itu mendahului bunyi. Ya, struktur, formula, logos. Ya. Nah, semua contoh ini sebenarnya menunjuk pada satu hal. Realitas, kenyataan, segala sesuatu yang ada ini punya bentuk, punya arah, dan keteraturan. Dan karena itu, realitas, keberadaan itu bisa dipahami. Ya, segala sesuatu itu bisa dipahami karena dia punya forma, punya bentuk, punya arah, punya tujuan, dan punya ordo, keteraturan. Nah, implikasinya besar dan tidak bisa ditawar lagi. Kalau realitas berakar pada logos, maka dunia masuk akal, rasional. Kalau dunia masuk akal, maka argumentasi rasional itu bukan tindakan sia-sia. Dan jika argumentasi rasional sah, maka apologetika bukan pengkhianatan terhadap iman. Apologetika bukan pengkhianatan terhadap iman, melainkan bentuk kesetiaannya. Ya. Apologetika berbicara karena dunia bisa diajak bicara. Ya. Dia berargumen karena realitas tidak bisu, kenyataan. Segala sesuatu yang ada ini tidak mute ya, mute. Ya. Dunia ini masuk akal ya. Ya. Maksudnya dunia ini intelligible, dapat dipikirkan. Intus legere, dapat dibaca dari dalam. Bahasa Latin intelek itu dari kata bahasa Latin intus dan legere, artinya membaca di dalam. Dunia ini bisa dibaca di dalamnya apa ya. Jadi apologetika itu membela iman atau mempertanggungjawabkan iman, karena iman Kristen tidak berdiri melawan logos tetapi di atasnya. Menjadi ya, logosnya adalah fondasi dan iman berdiri di atas logos, keteraturan itu, struktur keteraturan. Disinilah iman Kristen berbeda secara mendasar dari iman yang memusuhi akal, atau dari pandangan dunia yang melihat realitas ini sebagai permainan kekuasaan tanpa makna objektif. Kekristenan tidak meminta manusia melepaskan akal budinya, menanggalkan nalarnya, tetapi menebus akal budi. Jadi kekristenan itu sendiri menebus, menyempurnakan, lebih tepat menyempurnakan akal budi. Ketika apologetika kehilangan logos, dia merosot menjadi retorika kosong, pintar, mungkin memikat, tetapi hampa, kosong, alias kuah kosong. Dia bisa memenangkan debat, tetapi kehilangan kebenaran. Sebaliknya, saudara-saudari, ketika apologetika berakar pada logos, dia memperoleh wibawa yang tenang, otoritas yang tenang. Dia tidak memaksa karena kebenaran tidak perlu dipaksakan. Dia tidak mengintimidasi karena logos tidak bekerja lewat teror, melainkan lewat terang. Dia tidak perlu membuli orang lain karena logos tidak bekerja lewat perendahan yang lainnya. Olok-olokan kan. Apologetika semacam ini tidak berteriak, dia menjelaskan, tidak menekan, tidak mengintimidasi, dia mengundang, dan justru karena itu dia layak didengarkan. Apologetika yang berdasar pada logos. Jadi saudara-saudari, ada fondasi yang menentukan arah, bukan sekedar ambil Alkitab, baca-baca di kamar, lalu berhalusinasi tentang apa saja, mulai, kamu sesat, saya yang benar, kamu sesat, saya yang benar, kamu sesat, saya yang benar, kamu sesat, saya yang benar. Itu bunyi kentut sebenarnya, berentetan, tapi hanya menimbulkan bau tidak sedap.
Apologetika bukan kotak P3K berisi jawaban darurat. Tunjukkan mana ayatnya. Ini ayatnya. Oh, kalau begitu ada. Apologetika kuakoso. Ingat sekali lagi, apologetika bukan kotak P3K berisi jawaban darurat. Kamu kaki lecet ya, oke, ini ada obat merah. Apologetika adalah disiplin berpikir. Dan seperti semua disiplin, arahnya ditentukan oleh fondasinya. Tanpa fides et ratio, iman kehilangan tulang punggungnya dan mudah patah oleh tekanan zaman. Tanpa realisme metafisis, kebenaran menguap menjadi selera pribadi. You mau gaya ibadah yang gimana ya? Yang jingkrak-jingkrak atau yang pakai genderang perang gitu. Dan tanpa logos, argumen berjalan tanpa kompas. Oke, yang penting apa? Yang penting bisa sebut bidat, teriak keras, kamu halu apa segala macam begitu. Katrom halu, katrom ini tanpa kompas. Itu hanya berjalan cepat, mungkin lincah, tapi jelas tersesat, tidak ada arah. Di era post-truth, pasca kebenaran, masalah utama apologetika bukan kekurangan data, bukan. Data berlimpah, saudaraku. Ya, coba nonton misalnya Pendeta Dick Gares yang tidak takut berdebat dan sering mencari lawan debat itu. Datanya berlimpah. Yang langka adalah kejernihan dasar berpikir. Kita hidup di zaman yang fasih berbicara, tetapi gagap membedakan mana yang benar dan mana yang sekedar terasa benar. Dan ini dimanfaatkan oleh banyak penganut Protestantisme untuk menolak gereja Kristus. Karena itu, saudara-saudari, Anda yang mencoba berapologi, tugas pertama apologetika bukanlah membantah lawan, bukan. Tidak usah bantah dia, karena toh dia akan sesat seperti itu terus. Melainkan memulihkan keberanian untuk jujurlah, jujur terhadap realitas. Ya. Ngeri kali kau tidak pernah jujur. Pemulihan ini tidak terjadi lewat retorika yang keras. Dia mulai dari latihan-latihan sederhana tapi konsisten. Membiasakan diri mempertanyakan asumsi dasar, bukan untuk curiga berlebihan, tetapi untuk memastikan pijakannya. Ingat, teman-teman Protestan polemikus biasanya datang dengan mengaburkan posisi denomnya apa. Mereka tidak akan berani. Mereka hanya akan, saya murni Alkitab Kristen tanpa denominasi. Kita tanya, varian apa kamu? Pokoknya saya pakai Alkitab saja. Mari kita pakai Alkitab saja. Jadi mereka karena tidak punya dasar pijakan atau mau menghindar dasar pijakan mereka yang sebenarnya rapuh sih. Mereka tahu rapuh. Maka mereka akan bilang, oh kita pakai Alkitab saja. Karena mereka tahu, kan kitab suci tidak mungkin salah kan. Kitab suci kan infalibel kan. Jadi larinya ke kitab suci saja. Jadi dia berharap dengan Alkitab saja, dia pun akan keciprat infalibilitas. Aneh. Saudara-saudari, mari kita membaca lintas perspektif. Itu penting. Jadi kalau masuk ke sini, dari mana kau? Dari varian apa kau? Dari bidat apa kau? Macam mana pula kau? Bidat macam apa pula kau? Gitu. Membaca lintas perspektif, terutama yang mempertemukan iman dan akal, agar pikiran tidak mengeras menjadi ideologi. Ya. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan seseorang yang mengaku, saya fansnya John Calvin. Oke, kita periksa Calvin supaya jangan menjadi ideologi Calvinisme. Berani berdiskusi dengan mereka yang berbeda pandangan, bukan demi menang, tetapi demi memahami apa yang belum kita lihat di situ. Dan sesekali menempatkan diri dalam ruang belajar yang serius, seminar, lokakarya, atau forum yang menuntut ketelitian epistemologis dan disiplin logis. Shortcutnya masuk saja kuliah di kampus saya, Fakultas Filsafat, Universitas Katolik Widya Mandiri Kupang. Oke, kami tunggu. Latihan-latihan ini membentuk habitus. Dia menumbuhkan ketenangan intelektual, dan dari ketenangan itulah dialog yang sehat lahir. Dialog yang tidak reaktif,
tidak defensif, dan tidak takut berkata, saya belum tahu. Banyak yang belum tahu kan, Protestantisme itu sudah dianatema pada abad ke-16 dalam Konsili Trente kan. Maukah Anda berani mengaku, oh ternyata saya baru tahu, gitu. Apologetika yang berdiri di atas fondasi filosofis yang kokoh tidak perlu berteriak. Dia tidak mengejar sensasi, tidak menggertak dengan ayat atau istilah. Dia cukup berbicara dengan tenang, sesekali tertawa sedikit, santai-santai bro. Kebenaran itu tidak perlu dipaksakan, gitu. Kebenaran itu seperti singa, lepaskan saja dan dia akan mempertahankan dirinya sendiri. Bila perlu sambil ketawa pula kau, gitu. Sebab dia tahu satu hal yang sering dilupakan. Kebenaran tidak menang karena volume suara, melainkan karena kesetiaannya pada realitas. Dan justru karena itu, saudara-saudari, di tengah dunia yang bising, terutama Protestantisme yang bising dan mencari ayat, apologetika semacam ini terdengar paling jelas. So, keep calm and stay away from Protestantism. Macam mana pula itu Protestantisme? Sampai jumpa pada katekesi selanjutnya tentang apologetika, dan pertemuan berikutnya kita membahas tentang slogan maha benar, sola scriptura.